Halo, perkenalkan nama saya Apfodia Katarina Pusungkerai, NIM 1703030099, mahasiswa jurusan Sosiologi, kelas B semester 7. Pada kesempatan ini saya akan mereview buku yang ke-8, mata kuliah Sosiologi Terapan, dengan judul buku Renaissance yang Baru. Bab yang pertama, The Mission. Memadukan visi Komite des Sages itu akan menjadi akses populasi terbesar baik Eropa maupun non-Eropa, dan akses ke salah satu orang kaya warisan budaya terbesar di dunia yang universal, kebaikan bersama, memberikan akses ke karya-karya Eropa, dan produksi harus menjadi tolok ukur semua inisiatif yang diambil di bidang ini. Untuk disikapi usulan komite tentang Europeana harus dipahami sebagai cara untuk meningkatkan akses ke barang-barang digital, seperti Eropa hari ini adalah salah satu alat umum dari Uni Eropa untuk melayani tujuan ini. Prinsip bahwa segala sesuatu harus dilakukan untuk menjamin akses ke warisan budaya kita telah menyebabkan 3 prinsip lainnya, yaitu memandu komite dalam pekerjaan. Yang pertama, warisan budaya kita bukan hanya itu warisan masa lalu, tetapi merupakan tubuh pengetahuan tepi, imajinasi, dan kreativitas yang terus berkembang setiap hari. Kekayaan ekspresi budaya saat ini, pikiran dan pengetahuan akan menjadi milik kita bersama warisan budaya besok. Satu misi inti kami adalah untuk pasti akses penuh ke ekspresi budaya dan pengetahuan tentang masa lalu, saat ini, dan masa depan. Kedua, digitalisasi lebih dari sekedar teknologi pilihan asli. Itu adalah kewajiban moral. Di sebuah saat barang budaya semakin banyak dikonsumsi secara online, saat layar dan perangkat digital menjadi di mana-mana, itu sangat penting untuk membawa budaya online, dan masuk faktanya sebagian besar sudah ada. Ketiga, komite percaya bahwa yang utama tanggung jawab untuk digitalisasi dan pelestarian warisan budaya kita harus sebagai dijumlahkan oleh sektor publik. Bab kedua, Division. Budaya adalah yang paling di Eropa kepentingan umum, yang penting pemerintah dan lembaga budaya. Mereka memiliki tugas untuk menjadi yang terdepan dalam digitalisasi usaha. Namun 2 peringatan harus segera ditambahkan. Yang pertama, meskipun Komite des Sages tegas yakin bahwa digitalisasi pada dasarnya adalah tugas bagi otoritas publik, ini tidak berarti bahwa sektor swasta tidak boleh di-forfeit. Yang kedua, fakta bahwa barang budaya seharusnya dapat diakses secara online, bukan berarti mereka harus tersedia secara gratis. Digitalisasi seharusnya tidak menjadi alasan untuk downgrade proteksi yang sudah ada diberikan kepada penulis dan pencipta di sebagian besar negara-negara Eropa. Bab ketiga, The Process. Pendirian resmi pada tanggal 23 April 2010 dan disusun di sekitar serangkaian 8 pekerjaan meeting yang dilengkapi dengan banyak interaksi dengan pemangku kepentingan. Dalam urutan untuk memenuhi misinya, komite memiliki organ merupakan proses inklusif, konsultasi secara luas para pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Antara 18 Agustus dan 30 September 2010, komite mengadakan konsultasi publik melalui situs web European Komisi
mencakup semua aspek manusia. Konsultasi tersebut menghasilkan 1.258 jawaban dari 42 negara berbeda. Lebih dari setengah balasannya datang dari warga negara yang menunjukkan minat yang luas terhadap topik tersebut. 17% dari balasannya datang dari perusahaan swasta atau asosiasi perusahaan dan 14% dari budidaya lembaga pendidikan. Bab keempat, mengakses dan menggunakan model untuk materi domain publik digital. Bab ini membahas materi diikat dengan uang publik yang berasal dari anggaran lembaga budaya atau proyek digitalisasi yang dinamai di nasional, tingkat regional atau lokal sektor budaya telah mengadopsi berbagai macam hal praktik dalam memberikan akses atau mengizinkan penggunaan materi domain publik digitalisasi dengan uang publik. Banyak institusi membuat materi tersedia secara gratis secara online, tetapi materi berada di domain publik. Mereka izinkan akses gratis dan unduh sebelum pengguna non-komersial. Beberapa institusi mengenakan biaya untuk mengakses koleksi mereka dengan langganan dasar, termasuk untuk mengakses materi domain publik. Satu institusi biaya untuk melihat sejarah materi berdasarkan langganan selama beberapa jam atau untuk waktu yang lebih lama. Bab kelima, digitalisasi dan aksesibilitas online materi dalam hak cipta. Hak cipta mencakup semua bentuk ekspresi mulai dari surat pribadi hingga komersial bahan yang diproduksi secara resmi seperti film, musik, dan buku serta radio dan televisi siaran yang diproduksi oleh perusahaan swasta dan penyiar sektor publik. Semua ini jenis materi yang dipegang oleh lembaga budaya di Eropa, kemudian yang platform besar dan menemukan tawaran informasi yang luar biasa, buku, koran, situs web, arsip material, gambar, musik atau film secara alami, mengarah harapan terhadap institusi budaya. Terbiasa dengan kenyamanan mesin pencari dan layanan baru, mereka berharap menemukan setiap hal di web. Apa yang tidak ada di web, tidak ada institusi budaya telah ada, mencoba mendigitalkan sebanyak mungkin. Laki-laki, mereka mulai dengan mendigitalkan kepemilikan hak cipta. Jelas sebelum digital menggunakan karya berhak cipta dan menawarkannya di internet, hak harus dibersihkan. Bab ke-6 tentang Europeana. Europeana diluncurkan sebagai prototip tahun 2008, memberikan akses ke beberapa 2 juta objek digital, termasuk buku, peta, koran, jurnal, foto, suara, dan video. Dalam rentang waktu kurang dari 2 tahun, koleksinya telah berkembang menjadi lebih dari 15 juta objek digital. Dengan demikian melampaui target awal 10 juta objek digital pada akhir tahun 2010. Saat ini, sekitar 1.500 batang lembaga pendidikan berkontribusi kuat oleh institusi dan individu Eropa. Negara-negara anggota adalah adil untuk menyebutkan bahwa UPT per negara anggota masih tidak merata. Saat peluncuran situs, lebih dari 50% dari benda berasal dari koleksi Prancis. Sekarang Prancis masih
menjadi penyumbang terbesar dengan 18% dari benda-benda digital, diikuti oleh Jerman dengan 17% dari objek digital. Europeana memiliki pengaruh penting diskusi negara anggota tentang membawa warisan budaya online. Penciptaan perpustakaan digital Jerman akan diluncurkan di akhir tahun 2011. Misalnya merupakan konsekuensi langsung Queens of the Development of Europeana. Itu situs juga telah mempercepat diskusi antara pemegang hak dan lembaga budaya di berbagai negara yang berbeda tentang cara terbaik untuk membawa hak cipta bekerja secara online. Situs Europeana berfungsi sebagai portal dan agregator yang memberikan akses ke konten yang disimpan secara terpusat di lembaga budaya. Bajingan sekarang ini tidak menjadi tuan rumah konten apapun. Uni Eropa Platform Europeana didasarkan pada open source perangkat lunak. Untuk meningkatkan layanannya, Europeana berkolaborasi dengan berbagai ilmu mitra Eropa asli. Bab ke-7, keberlanjutan Eropa warisan budaya online. Pelestarian digital merupakan tantangan utama bagian era digital. Materi digital telah menjadi bagian integral dari budaya dan ilmu pengetahuan kita. Warisan TVH. Karena perubahan teknik yang cepat, namun objek digital lebih terancam daripada yang terlihat. Mereka fungsional dan berarti hanya dalam hard and soft tertentu lingkungan web. Ketika lingkungan perubahan saat rap usia materi digital bermalas-malasan dan segera terancam oleh keusangan dan akhirnya karena kerugian. Isu pelestarian digital sangat terkait relevan dalam konteks proyek digitalisasi. Saat ini hanya 22% dari lembaga cagar budaya resolusi yang mendigitalkan koleksi. Sudah lama rencana pelestarian jangka di tempat. Artinya bahwa investasi Eropa dalam digitalisasi dalam bahaya. Pendanaan untuk digitalisasi itu tidak mengarah pada akses digital yang berkelanjutan, bisa menjadi investasi yang hilang dalam jangka panjang. Pelestarian digital berjalan bagaimanapun, jauh digitalisasi kedua dan juga merupakan masalah inti untuk setiap konten yang diproduksi dalam format digital. Diproduksi hari ini, masalah kelestarian digital mencakup seluruh spektrum objek digital, termasuk data mentah dari penelitian, teks, web, situs, dokumen arsip, seni, film, musik, database, dan lainnya. Pelestarian jangka panjang digital dan materi digital yang lahir memiliki 4 dimensi: organisasi, hukum, teknik, dan keuangan. Ini adalah perencanaan jangka panjang untuk masa depan tak terbatas yang membuat tugas-tugas organisasi dan perencanaan. Itulah materi yang saya paparkan yang berkaitan dengan Renaissance yang baru. Terima kasih.